Komunikasinya gini, Pak. Nganggur, Li. Info locker Li. Enak info locker Li. Nganggur, Li. Gah kerja. Kita masuk lagi di Free Kick. Lebih bebas kawan bola. Di sini tempatnya. Selalu ada episode free kick Di obrol-obrol sela-sela ya. Iya. Karena kebetulan kan ini kita siaran bersama direktur Direktur. Oke. Dari Persis Solo. Benar sekali. Tapi sebelum kita bertanya-tanya, kita mau ngucapin selamat dulu Wih. untuk Pak Direktur karena pemainnya masuk Piala Dunia, Pak. Sejarah, Li. Sejarah. Pemain Liga Indonesia yang masuk Piala Dunia. Bener ya. Iya. Siapa sih yang masuk? Hah? Mau tahu? Mau tahu? Masuk piala? Bukan. Oh, bukan. Mau tahu? Iya. Setelah yang satu ini. Iya. Striker Persis, Bang. Siapa bang? Siapa? Gersten Castanyer. Wih. Gervane Castanyer. Wih, pemain Masuk. naturalisasi. Bukan. Piala Dunia dari negara Curaçao. Oh. Betul. Itu. Selamat dulu. Selamat ya Mas ya. Terima kasih. Makan-makan nih. Dan banget nih. Ini sebuah kebanggaan ini ya. Ya, seneng gitu rasanya. Striker kelas Piala Dunia. Yoi. Dan sudah mengunggulkan berapa sih di Persis striker ini? nggak kaleng-kaleng kalau yang di Piala Dunia 5 gol untuk meloloskan Curaçao ke Piala Di Dunia. Piala Dunia di Persis? 1. Udah belum sih? Udah. 1 ya? Udah. 1. Oh, dikit ya? Hah? Ya belum maksimal. Iya, soalnya belum lolos Piala Dunia. Ini begitu lolos, value-nya Itu ya. ini nanti bangga saya turut bangga. Siapa tadi namanya? Gif- Panggilannya? Kastannya. Panggilannya Le. Le. Sing pinter ya Le. Mama Sing gitu. tenang Le, sing Sing tenang. Le. Nek Le itu Sule. Oh iya, sulit. Dipanggil Le. Apa kabar ini Mas Persis abis ulang tahun? Terima Ya, kasih. dan ulang tahun terus langsung habis imbang, terus mereda nih karena Piala Dunia ya. Piala Dunia dulu dong. Setelah FIFA Matchday. Betul. Kemarin tuh 2 pas ulang minggu. tahun ngapain sih Mas Persis? Kan harusnya sebelumnya kayak mau ada event gitu tapi Tadinya mau ada event, tapi bersamaan dengan meninggalnya Sinuwun. ya Terus pada saat ulang tahun memang pada saat belum 7 harinya Sinuwun dan akhirnya ya kita mensimpelkan ulang tahun. countdown ya. Countdown ya, enggak yang termasuk di pertandingan kita pasang pita hitam lah dari Pak Iya, Pemain. iya, benar. respect Benar. banget ya. Itu pas itu ini ya, Mas. Oh, Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Away Surabaya itu kan pas meninggalnya kan. Iya. Terus Yang pas di Solo. 7 harinya pas match day itu pas hari ulang tahun. Terus kita pasang lagi waktu lawan PSM. Oh iya benar. Jadi 2 pertandingan kita pakai pita. Golnya mepet-mepet ya. Iya. Wah, keren banget. Tahu dia nonton. Nonton nggak tuh? Enggak. Kan dari kamu, kan kita nge-MC. Kan kita nge-MC. Iya, aku dapat Iya. info dari Tripod. Tiba-tiba dia pas nge-MC, yes gitu. Nah, apa sih ini? Oh, ternyata gue. Aku ikutan yes. Yes, no. Oh yes, oh no. Ini 21 tuh jadi 22 kan. iya, Mepet-mepet banget. Mepet tuh. banget. Itu tambahan waktu. Itu harusnya masih bisa 1 gol lagi kayaknya pas Zanadin megang bola terakhir itu loh. Handsome dong. Bukan megang. Iya. Maksudnya mengontrol. Iya. Sampai nangis itu dia. Iya, di akhir lagi dia menangis dia. Iya, oh nangisnya gara-gara itu. Itu karena apa sih, ternyata. Mas? Menangisnya Keinjak sepatunya keinjak. Aduh. Enggak, menurut dia punya peluang banyak kan. Oh. Dan harusnya kan dia lolos itu dari kalau nggak ada kejadian itu kan malah jadi free kick kan. Wah, lebih bebas ngomongin bola. Di sini tempatnya. Dan kita juga lagi live Instagram. Oh iya, Buat benar. kamu yang dengerin kita live Instagram. Cuman ini live Instagramnya videonya tidak begitu resolusi tinggi. Benar. Karena nanti yang resolusi tinggi silakan ditonton di YouTube. channel YouTube MC biasa. Oh gitu ya. Iya, emang ini Mas ada Taktik ya, taktik. Iya, taktiknya Oke. gitu. Nggak kalah sama tim bola ya. Wah, Mas Ginda, Punya FIFA taktik Matchday 2 minggu. Oke. 2 minggu ya. Ya. Benar nggak? Ini apa yang udah dimanfaatkan manajemen Persis di sela waktu 2 minggu ini? Selain kita lihat show Yamamoto jadi super saya ya. Dan juga Gio. Gio juga jadi super saya. Jadi sumber saya. Betul. Kaget juga aku lihatnya kemarin. Kaget ya? Kaget. Mau tahu salahnya di mana? Sama ikut-ikutan juga ini. Nggak bisa dong. Nggak
bisa. Tapi takutnya nanti dikatain kayak Pak Ganjar nanti. Nah, iya, jangan. Ini apa saja yang sudah dilakukan? Ya kita tetap seperti biasa ya persiapan. Terus kita tahu bulan ini kita masih lawan Bali United. Bali. Nanti bulan ini kita di akhir bulan masih melawan PSM. Wah iya, dengan Jurgen Klopp-nya ya. Iya. Lagi gacor tuh. Desember kita nggak banyak pertandingan, dan paruh musim ya kita persiapan. Persiapan paruh musim ini ya. Paruh Berarti Tinggal tiga berapa match lagi. 3 match ya. Empat. Di sisa 3 atau 4 ya. 3 atau Empat 4 ya, aku lupa ya. Aku juga di sisa ini ya. Di sisa- November ini tinggal 2 November ini. November ini tinggal Bali, 2. Bali sama si Kediri. Kediri. Nah, terus Desember Enggak, Kediri. Kediri. Desember Kediri, kita Kediri Makassar. sama Kediri, Enggak, Pak. bulan Kediri, ini Bali dan Makassar. Kediri. Bali Makassar, bulan depan Kediri sama Berdiri. Dan diladenin sih, diladenin. Kediri sama Dewa. Oh, di Desember. Iya. Oke. Oke, berarti masih ada empat lah ya. 4 match. 4 pertandingan lagi sebelum gebrakan baru. Ini mau rencana apa? Apa gebrakannya Mas Ginda? Bukan. Eh, Bukan. dong. bukan. Bukan. Maksudnya ini kan paruh musim nih. Paruh musim kan pasti Betul. sudah ada rencana-rencana dari sekarang ya. Ya kita matangkan apa yang ada ya. Jadi untuk apa yang mau kita lakukan, perubahan kan hanya bisa kita lakukan kalau pemain itu di paruh musim. Ya. Iya, bukan Gebrakan gebrakan. tuh. Gebrakan Anda. Iya. Tapi sebenarnya gebrakan Pres itu udah dilakukan loh. Apa itu? Kembali meraih hasil positif dia. Laga uji coba. Musuhnya juga ini ya. Strikernya Irfan Suwako. Pelatihnya? Siapa? Elie Boy. Elie Boy pelatihnya. Elie Boy. Oh, Tahu. sempet di Surabaya Elie Boy. Ngapain? Hah? Makan bebek. Oke. Itu di Madura. Madura, bebek Sinjai. Itu sempat ngelatih di Surabaya. Elie Boy jadi caretaker kalau nggak salah. Apa tuh caretaker, Pak? Caretaker. Makasih. Pelatih sementara. Pelatih sementara. Oh, PLT. Iya. Wih. Oh, iya. Oke, balik lagi nih, balik Lagi lagi. ngomong lagi tadi ya. Ini bola. Apa sih tadi PLT apa sih? Pelaksana. Pelatih. Pelatih. PLT. Pelatih. Pelatih. Ini kan buat yang belum tahu. Iya. Kasihan banget ya. Ah. Bola yang nonton kan kasihan ya. Aduh, parah. Nah, kalau untuk yang dekat-dekat ini apa nih, Mas? Rencananya? Kan setelah kemarin meng-off-kan PDR, PDL apa itu? PDR. Apa itu? Siapa yang ngomong off? Lah kemarin enggak. Ya. Wah, kita yang jelas pakai caretaker ya bahasa kita ya. Ya, nah itu kemana? Jangan tanya saya dong. Pelatihnya. Tanya kemana? Ya tahu lah. Oh, maksudnya nggak ada di eval ya kemarin ya? Enggak ya kita secara kita nggak tahu ya. Kita masih banyak komunikasi. Kita masih komunikasi dengan caretaker sekarang, Coach Witan. Ya tahu lah. Yang penting untuk pertandingan ke depan ya kita maksimalkan dulu. Kemudian kita lagi cari upaya apa yang bisa kita lakukan. Contoh ini ya di paruh musim kita kemungkinan kita mungkin nggak hanya akan nambah pemain, tapi mungkin opsinya adalah minjem pemain. Sepakat saya kalau minjem. Sepakat. Minjem kemana, Mas? Minjem ke BRI. Primo. Sangat berimo. Laga yang sangat Primo. berimo. Berikan semangat. Oh, masih mau pinjem. Enggak. Setelah di klub kan saya jadi lebih tahu lebih dalam tentang bola Ya, dan ternyata nggak semudah itu. pinjem pemain. Enggak, misalnya kalau kita mau ganti pelatih nggak semudah, nggak cocok kita ganti makanan, nggak semudah itu. Ya, Oh. banyak proses yang harus dilalui, dan pelatih mau kita apain, kita masih lagi komunikasi. Makanya sementara kita pakai caretaker dan berharap hasil yang terbaik. Kita mendengarkan masukan-masukan dari supporter, netizen, ya tahu ada pelatih bagus ini nggak diambil-ambil. Nah, itu. Tapi sebentar Mas Ginda atau Pak Ginda selaku direktur ya. Wes. Pak ini Pak Pak. Ginda. Pak Direktur. Saya ingin menyoroti soal penggunaan istilah yang digunakan oleh tim Persis Apa yang untuk tadi? pelatih kemarin kan.
untuk pelatih kemarin dan juga pelatih sebelumnya lah kayak Leonardo Medina atau Coach Milo juga menggunakan istilah dinonaktifkan. Oke. Itu kan kalau secara pemahaman orang yang sekedar mengerti istilah berarti ada kemungkinan diaktifkan kembali gitu loh kalau cuma istilah dinonaktifkan. Betul? Ya nggak sih? Betul. Lah itu gimana untuk kayak posisi pelatih ini apa juga ada kemungkinan ke sana untuk diaktifkan kembali atau emang Ya itu kan jadi bagian dari evaluasi kita, Mhm. ya kan. Kita lihat kemarin ketika coach tidak bisa mendampingi, kemudian secara regulasi kalau coach tidak bisa mendampingi berarti masuknya caretaker, ya toh. Dan jadi caretaker itu juga terbatas masa waktunya sebenarnya. Berapa lama, Mas? Maksimal Hitungannya 30 hari. Oh, hari, bukan Hari pertandingan kalau ya. nggak salah. Hari. Gitu. Jadi sekarang caretakernya Coach Titan, ya udah kita lihat dulu lah, ya loh, sambil menyamakan persepsi apa yang bisa kita lakukan. Jadi ternyata ini kan bukan hanya masalah pelatih saja mungkin yang jadi masalah tentang kinerja daripada tim yang dianggap tidak maksimal. Ya kan. Tim mungkin kebutuhan pemain lagi kita cek semua, lagi kita samakan persepsi, termasuk ketika nanti baru musim ternyata saya dapat mengetahui tidak selalu harus membeli pemain saja kok, ya, yang akan datang di baru musim. Selain mendatangkan pemain bisa juga meminjam pemain yang tidak mendapatkan jam main di klub asalnya misalnya. Dan secara Contohnya banyak itu tinggal kita lihat kok, Ya, kalau ya, ya. banyak pemain-pemain yang tidak mendapatkan jam main yang maksimal, ya mungkin mereka mau kok bisa kita pinjam. ya. Nah ketika opsinya adalah meminjam, kita lagi berhitung secara bisnis bagaimana perhitungannya. Karena ternyata meminjam pemain itu bisa dipinjam, terus gajinya 50-50 misalnya, atau bisa digaji penuh, atau nah ini kan masuk dalam bahasannya. Jadi dari berapa yang kita miliki untuk spend ke depan seperti apa. Dan ini yang sebenarnya yang lagi kita hitung. Oke. bukan berarti secara official Peter Deru berarti sudah tidak melatih lagi atau gimana? Bahasanya belum bisa kita simpulkan sampai itu ya. Karena kan kita masih komunikasikan dengan Peter juga, ya kan. Baiknya seperti apa? Masih ada komunikasi kok, ya teman. Walaupun secara terlihat di lapangan besok misalnya Masih kositan. Masih kositan, ya memang kita harus ngomong seperti itu. Ya toh. Kita nggak bisa ngomong udah kita ganti, tanya ini udah betul kan ini cara gantinya misalnya. Ya. Prosedurnya. Udah betul belum misalnya, ya makanya kita belum bisa pakai kalimat-kalimat yang sesimpel itu. Gitu. Tapi di satu sisi kita tetap berusaha bekerja maksimal untuk tim ini. Iya. Ya sama kayak di sini ya, kalau misalnya ada apa ya, ini penyiarnya udah waktunya pensiun tapi masih mau siaran misalnya. Gitu loh. Terus mau kita jadikan apa? Nah, secara bisnis atau secara pekerjaan kan nanti akan dicari solusi win-win solution. Ya. Nah ini kita lagi nyari. Oke. Tapi kalau Pak Ginda sendiri tuh kan sempat komunikasi dengan Coach Peter ya. Iya. Dia itu gimana, Mas? Maksudnya kan pasti komennya seperti itu. Apa yang dia rasakan dan mungkin apa yang kayak kan banyak nih yang komen-komen negatif dan sebagainya. Ya, Coach Peter tipikal dari EGP. enggak. Apa tuh? Emang gua pikirin. Enggak. Kalau Coach Peter itu mungkin sama kayak pelatih-pelatih asing lainnya ya, yang memang belum lama di Indonesia, jadi kesulitan komunikasi yang jadi masalah. Oh. Ya kan. Jadi awal waktu jadi direktur langsung saya datang latihan, waduh ngomongnya bahasa Inggris lagi. Ya kan? Jadi kan kita beda kan. Kalau udah selama jadi panpel kan saya jadi tahu pelatih mana yang gampang ngomong karena dia udah lama di Indonesia, Ya, dia udah bahasa Indonesia langsung gitu. Ya. Nah, Coach Peter kan termasuk pelatih yang saya secara kayaknya masih harus ketemu beberapa kali lagi untuk betul-betul memahami. Oh ini memang gayanya ya tahu loh. Oh ini memang orangnya seperti itu. Ya, adaptasinya ya Iya. yang agak lama ya. Ya kita tahu kan, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya kayak pemain kita yang dari
Curaçao. Jepang misalnya, ya tahu. Kan kita Piala dunia nih bos. Ya, dari apa? stylenya udah kelihatan kan, Ya. cara bicaranya kelihatan, kebiasaannya seperti apa. Ini kan saya pelan-pelan coba memahami pemain seperti apa, keinginannya seperti apa, menikmatinya Sebentar, seperti itu apa. kalau pemain-pemain gitu keinginannya apa sih mas? Ya, saya Selain rasa- menang. Ya jelas menang lah. Ya tahu. Selain itu, Selain menang. Apalagi? makan ramen, Nah, bisa Topoki. juga. topoki makan kecap. Ya butuh waktu ya. Jadi saya selalu bilang jangan terlalu banyak bikin perubahan karena kita masih punya waktu. Saya selalu bilang saya jadi direksi itu di saat tim sudah terbentuk, di saat kita nggak bisa merubah materi, bagaimana kita bisa maksimalkan. Gitu. Saya tanya sama klub lain, terus dia bilang, oh pemainmu sebenarnya udah bagus tuh misalnya, oh pemainmu yang itu sebenarnya nggak bagus misalnya, ya kita dengarkan. Lalu terus saya ngomong lagi sama tim, saya ngomong lagi sama pelatih, ini benar nggak sih? Ya kan saya juga nggak tahu. Lagi ya benar-benar. Makanya Nengai ya mas. ya saya selalu bilang sama teman-teman kayak supporter, ya kalian kalau mau punya keinginan Peter out misalnya, lah yang in siapa? Nah, itu sudah ada komunikasi belum, Mas? Persis. Ya kita kan masih mencoba toh, apa yang terbaik bisa kita lakukan. Gitu. Apakah tetap jadi pelatih? Apakah jadi Pemain. Enggak. Kalau itu kayaknya enggak. Kalau itu kayaknya enggak. Kan siapa tahu. Kayak di Madura, artinya dari pelatih jadi dirtek misalnya. Nah, Ya, bisa. ya kan apa yang terbaik, apa yang sudah dilakukan, ya itu yang akan kita lakukan. Ya. Makanya dalam kesempatan ini ya ayolah kita minta masukan, jangan hanya bertanya terus yang belum tentu saya punya jawabannya. Ya. Tapi sudah berkomunikasi dengan Bentar, nih kasih masukan di kolom komentar ya teman-teman. Iya. Udah berkomunikasi sama pelatih lain belum? Belum. Kamu gosipnya udah ada satu pelatih Brasil tuh katanya tuh. Yang mana? tuh? Roberto Honggo. Roberto Honggo, pelatihnya Subasa. Bola teman. Ada satu pelatih Brasil tuh yang gosipnya udah berkomunikasi sama Persis. Pernah latih di Liga 1 apa belum? Belum. Tapi terakhir ngelatih di ini Iya, Targa Mojosongo katanya. Makam Haji Cup. Katanya udah ada, Mas. Enggak, kita itu kan status direktur. Ya. Terus ada manajer, ada pemain. Jangan salah, pemain kita juga minta masukan kok. Gitu. Pemain mana nih yang bagus tapi nggak main-main, kayaknya bisa bantu siapa misalnya. Gitu. Atau pelatih mana nih yang kayaknya bisa bantu kita siapa? Asisten pelatih mana yang mungkin bisa ngasih bantuan? Kan pelatih kan nggak hanya pelatih kan semua, masih ada asisten pelatih, asisten yang lebih fokus ke nyerang, lebih fokus ke bertahan. Ya, Nah, kita kan minta masukan. Nah, ketika nanti kita betul-betul melangkah, betul-betul kita yakin nih paling tidak sampai akhir kompetisi. Jangan salah, di menjelang kompetisi berakhir kita juga harusnya udah bikin komunikasi untuk musim depannya lagi. Iya. Persoalan sekarang kan di klasmen kita berada dalam posisi yang lagi nggak bagus ini. Iya. Gitu. Beda dengan tim-tim yang sudah di papan atas, mereka udah bersiap untuk musim berikutnya lagi. Oh. Kalau kita masih Persiap untuk setengah musim nih. Iya, kita kan Fokus untuk keluar dari zona degradasi. iya keluar dulu dari zona. Nah. Nanti kita jualan cari sponsor juga jadi lebih mudah. Ya, nah aku pengen nanya nih mas, masalah sponsor. Sampai saat ini sudah ada ketertarikan atau tertarik dengan sponsor tertentu nggak? Mungkin Sudah. nanti di liga, Sudah. maksudnya di musim selanjutnya. Kita ngelihat tim Persis Solo ini sebagai sebuah klub yang memang layak berada di Super League ya. Ya, Maksudnya dia sudah punya supporter yang luar biasa. Kita sudah punya stadion yang megah standar. sekali ya. Kelengkapan yang ada di Kota Solo udah cukup banget ya, Tom. Ya. Saya bisa cerita masih ada klub yang mungkin supporternya nggak sefanatik di tempat kita. Ya, Ya, sebut Punya saja Dewa stadion. United. Punya stadion mungkin Nggak ada selengkap lampunya. kita, ya lah. Sebut saja PSIM. Punya stadion bagus tapi berada di pinggir kota. Oh, Aksesnya susah. Sebut Ya. saja Persita Tangerang. Persita Tangerang. Ya, lah. Emang iya. Ya, Iya. tapi kan Lumayan. kita punya model yang cukup seperti Iya. itu, dan
Itu yang menurut kita mungkin walaupun secara kapasitas kita masih kalah ya dengan stadion-stadion seperti punyanya Persija, Persib, Persebaya. Ya, kapasitasnya ya kan menyesuaikan tiap kota, Mas. Iya, Kota Solo kan paling maksimal. Makanya ini yang mau kita sampaikan, jangan kita langsung di posisi itu apple to apple dengan tim lain secara head to head lah. Iya. Persija ini kan main besok ini di Solo, kemarin sempat ngobrol. Oh, iya. Sempat ngobrol sama ketua Pampelnya. Dia cerita kalau besok itu tanggal 28 Persija ulang tahun. Mau main di mana, Pak? GBK kayaknya Mas Gina. GBK iya soalnya ulang tahun. Kalau ulang tahun di GBK penontonnya berapa? Minimal 40.000. Minimal 40.000, Bu. Minimal Banyak juga ya. 40.000. Minimal ya itu. Minimal katanya. Ini contoh, nggak kaget juga kalau dia duitnya juga banyak. Ya 40.000 kalikan aja 100.000 misalnya. Iya. Ada udah berapa duit itu satu pertandingan itu. 4M. Banyak juga ya. Iya. Bener gak sih 4M ya? Anggap saja benar. Anggap Intinya saja banyak. benar. Ya nggak dinilai kok, salah nggak apa-apa kok. Iya. M. Tapi ini yang kita mau sampaikan bahwasanya bagaimana aku udah bilang sama tim marketing bagaimana kita bisa dapat pemasukan yang banyak, sponsor yang banyak untuk cari pemain yang ya kita tahu lah pemain yang harus lurus kan, kualitas ada ya harga juga Ya, ada. benar. Kalau ada sponsor gitu tuh ada kurasinya gitu nggak, Mas? Mestinya ada dong. Ya toh? Karena nggak semua brand juga ya diterima ya. Ya iyalah, udah juga kan mereka juga akan melihat sebenarnya kan ada teman-teman yang menanyakan itu tim lain tuh sponsornya banyak sekali ya kan loh. Terus ketika aku tanya, oh ternyata nggak semuanya dalam bentuk uang misalnya. Ya. Ada yang sistem apa ya, Barter. produk dan segala macamnya. Atau misalnya kalau Sharing sekarang profit. kita mungkin collab lagi, Kolaborasi. untuk undang penonton tambah banyak. Tapi menurut Mas Ginda, bagian mana nih di Persis yang harus dibenahi Saat ini ya. saat ini? Pelatih kah, pemain, sayap kanan, sayap kiri, tengah, depan, Atau cadangan. cadangan? Yang utama sih sebenarnya keluar dari zona dulu. Berarti fokus untuk gimana caranya Oke. kalau dari degradasi dulu. Oh iya dong. Kalau Ya, yang posisi tadi, Mas? Yang perlu dibenahi. saya rasa kalau kita lihat kita mampu kok sebenarnya bersaing. Kita mampu kita bersaing walaupun memang pertandingan sebelumnya sangat-sangat di luar ekspektasi kita. Iya. Ya kan? Makanya kan kita mau lihat kan, ini kita mau nambah pemain, kita mau koordinasi dulu nih dengan tim pelatih. Bukan pelatih ya, tapi tim pelatih. Kita mau samakan persepsi Iya. semua. Wah, Arya Sinulinga ini. Tim Oh, pelatihan. tim kepelatihan. Tim kepelatihan terbaik di Indonesia. Tidak lolos. Tapi kemarin walaupun Peter nggak ngelatih, Nah, itu asisten-asistennya masih tetap ikut atau tetap ikut dinonaktifkan? Enggak, masih ada semua kok. Masih ada semua. Semua masih ada kok, mulai dari Peter sampai semuanya masih ada semua. berarti jelas ya, maksudnya Peter walaupun situasinya sekarang sedang dinonaktifkan, berarti memang tetap sebagai pelatih ya untuk di Persolo. Walaupun statusnya dinonaktifkan. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi keputusannya untuk melatih lagi atau enggaknya sampai kapan nih, Mas? Nah, Loh, ya ini yang lagi kita komunikasikan kan. Ya, kan ini yang sulit saya jawab karena kan ketika kita lagi fokus di sini suka nggak suka kita masih harus persiapan pertandingan berikutnya. ya. Itu kayak kemarin Waktu kan terus jalan ya, Mas? walaupun FIFA Matchday saya tanya sama komen mau ngapain ini? Oh tetap latihan Pak. Nah loh, gitu. Kita sekarang latihan lebih banyak persiapan fisik, persiapan mental. Bayangin aja kiper misalnya berapa kali dia kebobolan ya tahu loh. Oke. Suka nggak suka, saya rasa kiper pasti merasa ada apa yang dengan saya ya tahu loh. Walaupun belum tentu salah dia semua. Iya, iya, ini iya. pertahanan juga menjadi salah satu faktor kan. Iya, ini kan mental kan harus kita kembalikan ya loh. Jangan jadi udah fokus main. Ya tahu apa yang saya selalu bilang
strategi pemilihan pemain itu bukan di ranah kita sebenarnya. Oh. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan kalian bermain dengan mental yang benar-benar kuat. Ya kita lihatlah kemarin 2-2 itu, kita lihat yang terlihat kan Clayton berapa kali sampai ke depan seperti itu. Memang striker kan dia sekarang. Iya. Emang striker. Ya. Jadi yang tampil di Piala Dunia bisa tuh Clayton. Bukan Kastanya. Enggak, tapi itu kan yang membedakan dari pertandingan sebelumnya kan seperti itu. Iya. Jadi apalagi gol di menit-menit akhir kan tetap kelihatan kalau memang tim ini benar-benar mau fight. Iya. Nah, kita berharap ya jangan hasilnya mepet-mepet seperti ini ya. Kalau kita berharap besok lawan Dewa itu Iya, di menit-menit awal udah bisa gol dulu. Iya, Clayton starting di depan Iya. langsung. Langsung di depan. Iya, jadi backnya ya diisi oleh Nah. sama siapa kalau backnya? Hah? Backnya siapa yang ngisi? Sheng. Sandro Sandro Seng sama Eki Taufik lah. Eki Taufik, the Nah, nanti metronome. strikernya Clayton. The Metronome. Hmm. Ada pertanyaan nggak di Instagram? Instagram nggak ngeliat aku, soalnya nggak Di kelihatan. WhatsApp? Di WhatsApp ada. Apa? Lebih ngomong ke pelatih. Oke. Jadi ada Ronalva namanya. Usul Bang. Oke. Pelatih Persis Bernardo Tavares. Nah, Ada poin-poinnya, ada 2 poin. 1, bisa meracik pemain-pemain yang tidak kelas 1 tapi bisa eksis di papan atas, bahkan pernah juara. Betul. Jadi dia mencontohkan ketika melatih Ya. PSM Makassar. Poin kedua adalah bisa mengorbitkan dan mengoptimalkan talenta-talenta muda klub seperti Sananta, Detan, dan lain-lain ketika masih di PSM. Betul. Nah, kalau sekarang di Persis ada Zanadin, ada Fakih. Clayton, Oke. ada Clayton, nah itu yang Eki Taufik. Eki Taufik, Itu aja sih Bonanza poinnya. ya. Nah, Itu- Saran tuh. itu juga tuh apa Bernardo Tavares tuh kayaknya dengan squad yang segini hasilnya segini nih. Iya, iya, iya. Dia bisa maksimalkan. Iya, kayaknya gitu. Kalau berkaca di PSM, Iya. nggak tahu kalau misalnya dia melatih di Bernardo Tavares itu setiap hari saya dapat komen tentang beliau gitu loh, untuk diajak jadi pelatih Persis. Dan bahkan Banyak sudah yang mensuggestkan. Hampir Iya. tiap hari itu sudah ada. biasa dengan keterlambatan gaji juga. Ya. Bukan, beda. Yang Oh. keterlambatan gaji itu si ini. Latih PSS tahun tahun lalu. Tapi ini masih ngelatih. Siapa? Tavares lagi nganggur. Oh nganggur. Iya. Di tangan tadi pagi di itu Gus Plengeh, Bener. Laweyan. Enggak, ngopi tadi ketemu kok. Oh, Kalau yang terbiasa nunggak gaji Aguis namanya. iya. Ya aku sih, ya. Agoy sih orangnya. Egois. Nah itu tiap hari dapat komen. Tiap hari dapat komen, udah saya sampaikan ke tim, kelihatan loh. Emang sebagus itu ya, kok banyak netizen yang komen di situ terkait beliau. Soalnya mungkin karena nganggur juga mas. Ya, tapi yang jelas dia masuk dari bagian dari diskusi kita di internal. Tapi kan saya nggak bisa Opininya ngomong, gitu. Enggak. Kita komunikasi. Lah, komunikasi pun kan juga ada syaratnya. Gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Kita nggak bisa langsung komunikasi. Iya. Padahal di sisi lain kita dulu masih menjabat sebagai pelatih. Nah, Komunikasi ini gini Pol. Nganggur li. Info loker li. Enak info loker li. Nganggur li. Gah kerja. enggak, tapi masukan-masukan dari netizen ini bukan berarti kita terus Tutup mata tutup enggak ya? mata. Enggak. Tapi kan ada yang bisa kita bicarakan secara terbuka, ada yang kita memang harus bicarakan yang lebih private. Jangan sampai malah kita bicara, kita udah ngomong, ya contoh aja, misalnya kita mau oke, kita mau nyobain gitu loh, tahu-tahu nanti pihak sana langsung minta budget yang tinggi misalnya. Iya. Karena mungkin ketertarikan. Iya. Iya. Tapi selain Bernardo Tavares, siapa mas? Banyak kok yang masuk kita. Iya, yang masuk ke kolom komentar ataupun Oh banyak. yang Mas masuk Sar, kolom. Mas Gina selain Bernardo Tavares. Iya, itu pelatih Madura itu disusulin. Cak siapa? Cali, sate. Enggak, ini cerita ya, ini bisa kita ceritain. Jadi kita ketemu dengan beberapa pemilik klub di pas ketemuan, terus dia juga bilang, oh Mas Gina sekarang direktur ya, nanti kita banyak komunikasi. Nanti kalau mau kita rebutan pemain,
nggak usah ketemu di sana, kita ngopi aja, nah loh. Jangan sampai harganya nanti terlalu tinggi misalnya. Oh, Ya, itu ya. bagusnya komunikasi ya Iya, Mas ya. iya. Nah komunikasi itu kan ternyata, oh kayak gitu bisa ya, nah loh. Gitu. Oh Oke. iya. Ya kalau memang budgetku cuma sekian, ya udah aku ngomong saja sama kalau emang nggak mau ya sudah, nanti biar kamu aja. Tapi jangan sampai kita nanti dikasih, aku ngomong belak-belakan nanti harganya sekian, gitu. Ya, kamu dapat berapa? Iya. Biar tidak ini ya, tidak Over value-nya. over value ya. Nah itu kan Gimana, Pak? Over value. Gitu. gitu. Oh, berarti sudah ada obrolan sebenarnya tentang Internal, secara internal. Internal. Iya, berarti pasti semua kemungkinan sudah diobrolkan ya. Sudah Mas? diobrolkan. Seperti membuyback Messi Doro gitu sudah ya. Sudah Mas. baru follow aku sih kemarin. Mulai Sebenarnya Pengen dibeli. hatinya tuh sebenarnya persis Kasih banget murah ya. gitu loh. Enggak. Nego sejadinya kan. PCB. IG itu kan aku buka gitu loh. Terus aku lihat yang follow siapa. Nanti kalau anonim biasanya menghujat ini. Atau Ya. komen-komen gak enak ini. Iya. Ini kok enggak asing ini, kita buka pemain. Ya. Nanti aku lihat dia main di mana. Kok follow aku? Ngapain pemain follow aku? Ya. Oh, setelah dilatih itu ya. Iya. Keren. Ternyata mengikuti perkembangan Peris loh. Iya, memang kan masih di Solo. Oh, masih di Solo. Ini Anaknya ya? anak ya. Banyak pemain, nggak cuma Messi kok, ada beberapa pemain lagi ya. Kalau Tom Messi Haye, kan- Tom Haye. Nggak, belum. Oh, soalnya Messi Kemarin aku follow, terpaksa aku Unfollow. unfollow dulu Kenapa ya. tuh? Gitu. Lah kemarin main di sini. Apa waktu kita main di Bandung nggak enak dong. Iya. Nggak enak. Messi Doro soalnya anaknya SD-nya di SD Joyontakan 1 situ. Wah, pas hujan banjir loh itu. SD Joyontakan. Mas Ginda, kan banyak juga komentar-komentar yang ada di Instagramnya Mas Ginda. Kayak, Banyak. Pak Ginda, ampun ngasih degradasi nggih. Betul. Gitu. Terus, ayo Mas, evaluasi 10 laga tanpa kemenangan lo. Gitu. Betul. Jadi beban nggak Mas? Jadi beban Jujur banget. banget ya. Jadi, lo nggak, aku tuh Secara, maksudnya di posisi Mas Ginda gitu, direktur. iyalah. Beban banget ya. Enggak, sekarang kita jadi direktur ketika kita nggak bisa kebijakan yang terkait komposisi tim. Ya, itu Sedangkan saya termasuk orang yang betul-betul merasakan persis main di Liga 2 walaupun sebagai panpel, main di Liga 1, Membersamai. membersamai, bahkan kita pernah berkandang di Magelang, ya kita pernah berkandang di Sleman. Madiun. Gitu. Nah, saya tahu betul. Nah, sekarang saya paham teman-teman supporter khususnya punya keinginan yang luar biasa. Saya mau ngomong yang penting nggak degradasi dulu, saya nggak berani ngomong itu. Karena apa? Tahun demben yang ngono Mas. Angga buat baleni meneh. Gitu. Sudah tahu banget. Udah tahu ya Tahu gitu. banget, ya. Jadi Iya. ya makanya saya lebih baik bangun komunikasi aja sama teman-teman. Iya, Ya sesama supporter jangan kau kira aku jadi direktur enak-enakan. Iya, gitu. iya. Komentar-komentarnya kan kayak sederhana nih. Tunjukkan taringmu Pak kalau peduli Persis. Lah, kurang peduli apa? Loh, kamu mau tahu kemarin waktu lawan PSM half time itu 2-0 kan kita udah kalah. Iya, Ya iya, kan? iya. Wah itu yang mention di story udah miso kabeh wi. Beberapa story udah nggak enak semua itu. Waduh, ya. Taman Safari keluar semua. Oh ya, terus aku lihat kan, wah, nggak, aku kalau story kan memang nggak pernah aku respons ya. Tapi, wah nanti aja lah tak jawabnya itu lah. Terus aku mau aku kasih hati aja apresiasi udah komen ya toh. Apresiasi aja ya toh. Ya ini Love ya toh. semua komentarnya di Itu babak kedua selesai 2 sama. Itu yang miso-miso udah menghapus story-nya lagi. Oh. Jadi nggak jadi dibikin story. Emosi sesaat. Lah, enggak maksudnya ya itu yang nggak salah sih. Aku Iya, bisa iya, memahami mereka. iya, Cuman iya. ya itu yang terjadi. Jadi kalau dirasa beban, iya beban kok. Ya loh. Ya, kalau maunya kan, wah besok paruh musim pelatih kita beli, tim kita ganti semua bila perlu ya loh. Itu kan angan-angan. Tapi kan Iya. sekarang harus realistis juga. Ya. Makanya saya mau bilang sama teman-teman, ayo pelan-pelan lah. Ya loh. Ya. Selagi ada jeda internasional Mas, apa yang mau dimaksimalin?
ditambahin atau justru dikurangin? Sebisa mungkin tambahin, apa yang mau dikurangin. Dikurangin kurang. kalahnya loh, kalahnya Udah, dikurangin. kalahnya, Kalahnya iya. dikurangin lah. Kalahnya Hasil minornya dikurangin. Iya. Ya, Mengurangi itu nggak usah dijelasin. Nambah kemenangan, ya kan. Tapi Lalu kan- baca berita tadi tuh, Ya. Apa tuh? pemain yang mendampingi tim sampai lolos Piala Dunia, klub katanya bisa dapat kontribusi, dapat kompensasi. Ya bisa buat modal-modal tambahan lah. Oh, Kompensasi dapat dalam duit. bentuk apa? Hah? Dalam bentuk apa? Uang katanya. Oh gitu. Ya nggak tahu betul apa enggak. Alhamdulillah. Wah, dapat duit. Wah. Irfan Kastanya akhirnya berkontribusi. Donatur ya. Cek dong. Saya Oh, gitu iya. beritanya. Aku baru baca beritanya tadi, nggak tahu betul nggak tahu enggak. Oh, ya semoga lah ya. Semoga. Cek itu Cek beritanya coba itu. list, checklist. Beritanya Lis. Iya. Ayo coba Cek cek Lis. deh, cek dong. Iya. Biawak ternyata bisa lompat. Biawak ternyata bisa asal main paket. Gitu. Oh gitu. Itu dari pihak pemainnya atau federasinya mas? Yang tadi mas. FIFA, dari FIFA FIFA dong. dong. Oh, dari FIFA-nya. Iya. Keren ya. Tahu gitu sering-sering aja mas. Apa tuh? Cari pemain asing yang kemungkinan bisa lolos Piala Dunia. Meskipun kontribusinya di lapangan kurang. Tapi kan bisa lolos Piala Dunia. Jangan gitulah. Tapi Begitu. tapi oke juga tuh. Iya, Coba bukan. saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, itu Bukan, bukan dong, bukan. Ini dia bro. Tak. Dari bolasport.com. Wah. Jadi Gervane Castanyer bawa Curacao ke ya ada iklan bang ini ya ada website. Iya, iya, Iklannya iya. kita harus menunggu 5 detik. Bawa ke Piala Dunia 2026 Persib dan Persis Solo siap-siap dapat bonus besar dari FIFA. Oh, Persib juga dapat. Ya kan dia pernah di Persib. Oh, Jadi- meskipun mantan klub juga dapat. Ya? Enggak, tulisannya di beritanya sih 2 tahun terakhir. Oh, ketika menjalani kualifikasi. Jadi memang lagi ada program namanya Club Benefit. Wah, Club Keren Benefit banget. alhamdulillah. Keren. CBP. Nah, di CBP ini Singkat banget. ada bang ada kurung tutupnya. Oh. Jadi setiap klub yang nyumbangin pemainnya ke skuad akhir di ajang Piala Dunia akan mendapatkan subsidi dari FIFA. Alhamdulillah. Tapi mulai edisi 2026 FIFA akan memperluas jangkauan program ini. Jadi nggak cuma buat pemain yang melepas pemainnya ke putaran final, tapi klub yang melepas pemainnya untuk tampil di babak kualifikasi, Wah, dia punya manfaat nih dari program ini gitu. Wah, tambah panjang kotak, Nih. dipanjangin aja mas. Total subsidinya. Wah, Nah, oke, ini. coba ini udah ada. Aku baru baca Apa judulnya ini? nih. Ini yang Total penting. subsidinya adalah Tes. 5,3 triliun rupiah. Wah, sebanyak banget itu. Yoi bro. Wah, beli pemain mas. Ngapain? nggak jadi pinjem, nggak jadi pinjem. Total bro. Kan Oh, dibagi. dibagi. Iya. Oh, Jadi dibagi. berdasarkan rilis FIFA resmi untuk CBP ini, setiap klub harus segera daftarin diri biar bisa dapat manfaat ini. Dapat mas, ayo mas, daftar mas. Bisa kita pelajari lah. Persis Solo jadi salah satu penerima manfaat lebih besar. Karena Seandainya Gervane Castanyer masuk ke skuad akhir timnas Curacao pada Piala 2020. masuk tuh, masuk. Masuk, meskipun Jadi kan sebelumnya kan udah ada Muhammad Riyandi sama Ramadan Sananta di kualifikasi 2026. Iya, iya, iya. Nah itu dapat itu. Kalau saja merujuk ke regulasi Itu. campaign ini di Piala Dunia 2022, Persis Solo sebenarnya bukan satu-satunya penerima manfaat karena jasa dari Gervane Castanyer. Ada Persib Bandung ini juga bakal menerima manfaat. Segitu aja karena ini udah bahas Persib Bandung. Ah, Gitu bang. wah lumayan mas ya. alhamdulillah. Iya, Lumayan, ya. diperpanjang aja tuh kontraknya. Berarti cari pemain dari mana lagi ya? Mana lagi? Trinidad Tobago. Enggak lolos itu dia. Ini nih. Yang kemarin lolos Kongo. Kongo. Kongo Mas Ginda, coba lah. coba. Iya, itu yang lolos Piala Dunia orang- ambil lah. Orang Kongo tuh nanti suruh bawa Vespa mas ke sini. Kufes Pak Kongo ya. Vespa Kongo. Nah, lalu berapa rupiah uang yang akan diterima oleh Persib Bandung dan Persis Solo? Loh, berapa tuh Pak? Jadi, berdasarkan data regulasi FIFA untuk CBP di Piala Dunia 2022, setiap klub berhak menerima uang sebesar 183 juta rupiah Lumayan. per hari. Loh, maksudnya? Iya,
Jadi setiap klub berhak menerima uang sebesar 10,950 dolar AS per permainan per hari. Jadi semuanya berapa itu? Banyak nih, 183 juta bro. Oh, dikalikan dia ketika main apa ya? Per permainan. Jadi dia main berapa match segitu loh kali ya? Mungkin ya. Per permainan. Lumayan Mas. Artinya baik Persib dan juga Persis Solo minimal bisa meraih 2,9 miliar andai Curaçao hanya bertahan di fase grup saja. Oh, pas Piala Pas Dunia. Piala Dunia. Persib Bandung juga berpeluang dapat uang lebih besar andai Irak berhasil lolos ke Piala Dunia 2020. Sama Irak. Irak. Dan Siapa yang Irak? Franz Putros terpilih dalam skuad akhir. Sekarang Irak lagi ini playoff Playoff. Maret 2022. Emang ada pemain Persib Ada. Irak? Ya. Ada. Waduh. Besaran uang yang akan diterima klub bisa jadi lebih besar. Oh. Karena subsidi dari FIFA itu ada kenaikan bang, dari 209 tahun 2022 ke 355 juta dolar di tahun 2026 besok. Gak cuma Persib Solo dan juga Persib dan juga Persis Solo, PSM Makassar juga berpeluang sebenarnya. Yuran Fernandes. Yuran Yuran Fernandes. Bener kan? Dia tuh timnasnya apa? Seandainya Yuran Fernandes kepilih jadi skuad final di Tanjung Verde. Wah, Oh, Cape Verde. Cape Verde. Kan sebelumnya kan Verde memastikan satu tiket lolos tuh. Nah, ini tuh dia masih mencatatkan satu penampilan bersama PD gitu. Oh, berarti ini Wah juga ya mas. lumayan ya. Lumayan ya, Hal makasih yang ya. seperti ini yang aku coba bisa maksimalkan. Oke. Ya. Oke, beritanya betul nggak ini? Ya, toh? Ya. Kalau betul, gimana nih caranya bisa Mendapatkan itu. mendapatkan itu? Kalau dapat, nah kita jadi punya Tambahan. Wah, dikasih nafas sama Kirvan Kastanya. Mulai hari ini aku panggil dia Lord. Wah, Karena sudah terbukti, ada buktinya gitu loh Iya, kontribusinya. iya benar. Apalagi di kualifikasi juga dia mencetak 5 gol. Nah, iya. Gacor loh itu dia hitungannya. Aslinya gacor cuman malu aja. Iya. Pokewo. Pokewo bisa. Tipikal striker yang Pokewo. Pemain berada Oh, Pokewo. jangan-jangan tipikalnya memang Diem super sub. Bisa jadi. Apa tuh super sub bang? Super sub. Super sub. Cup tuh. Oh. Sub ke. Super substitution. Iya. Pemain pengganti yang punya impact. Nah, Oh. gitu. Keren, keren. Ada lagi pertanyaan tuh? Itu aja kali ya tadi. Itu aja ya. Mungkin buat nih penonton bisa nanya di kolom Ya, komentar. kita Silakan ketemu boleh lagi banget. nanti kalau ketemu lagi Kita kamu akan tanya. coba. Tapi sebenarnya ada komen loh dulu pas di postingan YouTube kita yang pertama. Wah, Apa nih? tuh? Apa tuh? Coba tak buka dulu ya. Ya, baik. Sama aku sekalian dicoba ini Mas Ginda. Apa tuh? Kan kita lagi temanya kan soal raja, tahta dan dinamika ya. Bisa disampaikan nggak? Maksudnya dinamika Persis Solo sepeninggal sih. Di masa international break ini seperti apa sih? Positifnya seperti apa dinamika yang terjadi di dalam internal Persis Solo? Ya, ya. Secara tim lah. Secara tim dinamikanya adalah menyamakan persepsi ya, semangat yang sama, semangat untuk berubah, semangat untuk keluar dari hasil-hasil yang buruk. Ya, proses cobanya dibuat lah ya kan. Ini kita dinamika ini yang kita harapkan. Oh, tapi kemarin bisa bermain sesemangat itu faktor apa, Mas? Menurut Mas Ginda? Loh, kalau aku sih nggak mau tanya faktor apa, tapi yang aku mau tahu pertahankan terus semangat ini. Nah, iya. Ya ini pertanyaan aja. Nah, pertanyaannya kita ke pemain kan dan tim apa yang bisa kita lakukan? Ya, Ya kayak tadi cari pemain kita nggak tahu, taktik aku nggak tahu. Tapi begitu lihat berita, benar nggak ini ya? Besok langsung ngomong sama anak kantor, pastiin itu betul apa enggak? Misalnya, ya. Begitu juga dengan permainan. Kemarin lo bisa 2 sama, walaupun di menit-menit akhir. Besok mau seperti apa? Gitu loh. Bisa Ya, nggak kita ya, bilang? ya. Ini ada, kita akan masuk di segmen Baskom, bahas komentar. Ada Rizky. Nah, itu. Pernah dengar tuh pelatih pas awal dikasih kebebasan memilih pemain baru. Oke. Berarti saat ini pemain baru pilihan pelatih sekarang ya? Aku nggak tahu ya, tapi memang waktu kemarin ketemu supporter,
Coach Peter waktu ditanya sama supporter, dia ditanyakan itu dan dia menjawabnya semua pemain yang datang setelah saya tanda tangan kontrak sebagai pelatih adalah pemain saya. Pelatih Peter. Dia bilang gitu. Keinginan Peter. Dia bilang gitu. Walaupun saya nggak tahu siapa pemain yang masuk semua di antara kontraknya dia sama enggak. Atau ada yang nanya, kamu mau tanggung jawab apa terkait semua hasil seperti ini? Jawabnya Peter clear kok, semua tanggung jawab saya. Jadi ya ini kan menurut saya tipikal apa ya, bule ya. Jadi ya tanggung jawab. Take responsibility. Ya, nggak ada masalah. Saya sudah datang, saya ngomong apa adanya. Makanya menurut saya yang dimaksud sebenarnya bukan itu aja sih. Cuman mungkin kalian yang nanya ya jawabannya pasti itu. Kamu nanya sama pelatih atau orang asing ya pasti jawabannya sesimpel itu. Saya tanggung jawab saya. Udah selesai. Padahal kan yang dimau teman-teman kan bukan itu aja. Gitu. Apa sih faktornya? Ya, misalnya sedalam itu. Dan mestinya ya saya bukan pelatih ya saya nggak bisa jawab juga sebenarnya. Tetapi komunikasi inilah yang mau kita bangun antara pemain, pelatih, supporter, masyarakat. Ya ini punya modal yang cukup. Iya. Oke. Dan lanjutannya tuh si Rizky tuh. Biar tidak salah pilih pelatih, dia menyarankan kalau misal ada pergantian pelatih di Persolo. Jadi biar tidak salah pilih pelatih, biasanya di dunia kerja ada namanya CV. Ini yang terjadi di Timnas Indonesia. Jadi menyempatkan ketika hari Natal dia untuk interview. Jadi ada yang dengan komposisi yang sama, beda chef, beda pula masakannya. Persis dengan skuad saat ini, pribadinya Rizky katanya masih bisa bersaing minimal sampai pertengahan musim dengan catatan pemilihan pemain yang dimainkan tepat. Berarti ya, itu sih saran dari si Rizky. Ya, makasih Mas Rizky ya. Jadi itu juga kita jadikan diskusi ya. Jadi paruh musim ketika ada desakan Peter out, wah ini kalau mau di out kita mau ganti pelatih berarti. Saya bayangin. Ya, terus kalau mau in siapa yang mau kalau ada nggak ada. Nah pertanyaan selanjutnya kan pemain siapa yang mau kita datangkan misalnya dan kalaupun kita akan mengambil opsi mengganti pelatih ya kita berharap pelatih itu juga udah tahu timnya seperti apa dan dia mau cari pemain seperti apa. Jadi tim kepelatihan itu sudah betul-betul menyiapkan ini loh opsi pemain yang bisa kita ambil, pemain yang bisa kita pinjam, sehingga kalaupun ada opsi kita mau mengganti pelatih, ya betul-betul nyatu ini, nyatu. Ya, itu aja dari Rizky ataupun kolom komentar di YouTube. Yes. Oke. Itu dia. Itu dia free kick ya. Ya. Obrol kan. Obrol-obrol free kick aja. Ya. Free kick aja. Terima kasih udah pada nonton, udah pada dengerin juga. Yang jelas kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kira-kira jadwal aman Mas Gina? Kan Mas Gina mundur nih. Minggu kemarin tuh. Oke. Iya. Oke. Minggu depan. Berarti dilanjut ya? Kemarin kan Boleh. Ya nanti kita obrolkan di internal. Internal. Di tim kepelatihan ya. Iya. Nggak bisa sebenarnya. Yaudah kalau gitu terima kasih. Terima kasih Mas Gina sudah terima kasih ya, Mas Gina. memberikan informasi seru sekali. A1 ya ini ya. Ya, Dari langsung semoga di akhir di paruh musim ini nggak yang mintik-mintik ke zona degradasi ya. Semoga paruh musim nanti lolos dulu. Amin. Udah menang 2 kali udah lolos dulu. Semoga kabar yang beredar itu juga benar ya mengenai tambahan suntikan. Amin. Ya, amin. Dan juga pergantian Bernardo Tavares. Misalnya nanti dapat pelatih baru ataupun tidak ya semoga semuanya baik-baik saja. Tapi fokus keluar zona degradasi terlebih dahulu. Support Persis tentunya Kak Josi. Oh iya. Terima kasih udah nonton. Saya pamit. Bye Bye. Mau di closingin apa? Free kick. Lebih baik kawan bola. Sini tempatnya. Subscribe ya.